Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tapi dia sombong, maka dia tidak merasa bahwa dirinya itu orang yang bersalah. Sudah salah, sombong. Merasa diri baik karena tidak biasa merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat yang ditimbulkan karena takabur, ya. Maksiat yang ditimbulkan karena merasa diri lebih baik, maka ini tidak diharapkan, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pagi hari ini akan saya bacakan sebuah perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, di mana ini adalah murid dari Imam Malik, ya, Sufyan Ats-Tsauri an Imam Malik radhiyallahu anhu, yang berkaitan dengan hal yang kita lakukan, kemaksiatan mungkin yang kita lakukan. Jadi an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa syekh yaitu Imam Malik, ya. Imam Tsauri itu adalah Imam Malik radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa kullu maksiatin, setiap maksiat, kullu maksiatin, setiap maksiat, an syahwatin, yang maksiat itu dilakukan dari syahwat atau ishtiyaqun nafsi ila syai', yaitu keinginan sesuatu kepada keinginan nafsu untuk melakukan sesuatu. Jadi maksiat yang kita kerjakan yang timbulnya itu dari syahwat atau keinginan nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, fa innahu, maka sesungguhnya maksiat yang demikian itu yurja, itu bisa diharapkan, ghufranuha, diampuninya maksiat tersebut. Jadi apabila seseorang melakukan maksiat dan maksiat itu karena nafsu, ya, maka kemaksiatan itu bisa diharapkan diampuninya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maksiatin, ya, dan setiap maksiat, angkibrin, yang ditimbulkan dari takabur, ya, merasa bangga, membanggakan diri, memiliki lebih baik dari yang lain, itu fa innahu la yurja ghufranuha, maka yang demikian itu la yurja, tidak bisa diharap, ghufranuha, diampuninya, ya, maksiat itu. Di anna maksiatin, di anna maksiatal iblis, karena maksiatnya iblis, kana asluha minal kibri, karena maksiat yang dilakukan iblis itu bukan karena nafsunya, tetapi karena dia sombong. Jadi maksiat yang ditimbulkan karena hawa nafsu kita, nah, tiap manusia itu kan memiliki hawa nafsu, itu bisa diharapkan diampuni oleh Allah. Akan tetapi apabila maksiat itu dilakukan karena takabur,
maka tidak diampuni oleh Allah. Karena iblis ya, karena iblis itu melakukan atau durhaka kepada Allah karena dia merasa atau takabur ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau karena merasa diri lebih baik. Ana khairum min ya. Saya lebih baik daripada Adam, kenapa harus sujud kepada Adam ya. Dia merasa diri lebih baik, maka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa demikian? Karena kalau orang berbuat maksiat karena nafsunya tapi masih merasa bahwa dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mampu untuk menanggulangi nafsunya, tidak mampu untuk menahan nafsunya, ya, tidak mampu, dan dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tapi dia sombong, maka dia tidak merasa bahwa dirinya itu orang yang bersalah. Sudah salah, sombong. Merasa diri baik karena tidak biasa merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksiat yang ditimbulkan karena takabur ya, maksiat yang ditimbulkan karena merasa diri lebih baik, maka ini tidak diharapkan ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sholat misalnya, atau malas sholat karena merasa menuruti hawa nafsu, tapi dia merasa, misalnya ada orang yang nggak sholat, dia merasa bahwa dia itu hina di hadapan Allah karena merasa nggak sholat. Ya. Ini ada harapan bahwa diampuni oleh Allah. Nah, misalnya ada orang yang nggak sholat tapi dia sombong kepada Allah. Nah, ini tidak diharapkan diampuninya dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah ketika nanti di akhirat itu ada dua orang yang sama-sama ahli maksiat. Jadi Allah itu begitu pengampunannya ya. Ketika dua orang ini dipanggil, sudah dimasukkan dalam neraka ya, kemudian ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? Ya Allah, saya ini dulu bermaksiat kepadamu ya, sehingga saya masuk neraka. Yang satunya diceritakan juga demikian, yang satunya juga ditanya sama seperti itu. Oh, kalau begitu pantas kalian berdua masuk neraka. Sudah, kalau begitu kalian kembali ke neraka sana. Yang satu lari ya, kembali lari dengan secepat-cepatnya. Nah, yang satunya itu pelan-pelan jalan sambil noleh ke belakang lagi, pelan-pelan sambil noleh ke belakang lagi. Jadi pelan-pelan sambil noleh gitu. Kemudian dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan mereka yang lari cepat tadi ditanya oleh Allah, kenapa kamu ketika saya suruh untuk masuk neraka kok lari dengan cepatnya? Alasannya apa? Alasannya dia bilang, ya Allah, sewaktu di dunia itu saya belum pernah melakukan apa yang kau perintahkan. Di saat inilah saya akan melakukan apa yang kau perintahkan dengan secepat-cepatnya.
Di atas bahasa itu pun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Masih mendapat apa? Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena alasannya dia lari itu karena saat itulah satu-satunya ya, dia harus mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Selama di dunia tidak pernah mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saya lari ya. Allah mengatakan kalau begitu kamu berhak untuk apa? Untuk menerima ampunanku, karena rasa rendah hatimu ya. Lantas yang kedua, terus kamu kenapa kok pelan-pelan dan noleh-noleh ke belakang? Ini yang kedua pun menjawab bahwa ya Allah, apakah maksiatku, apa mungkin ya, Allah itu tidak sayang kepadaku? Apakah mungkin ya, Allah itu membiarkanku? Saya tetap berharap walaupun saya penuh maksiat, aku tetap berharap bahwa Engkau akan tetap menyayangiku, memberi rahmat kepadaku. Yang katanya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya saya tidak segera karena menunggu, siapa tahu Allah masih mengampuniku, Engkau masih memaafkanku. Ya, karena ini pun, karena orang yang kedua pun dimasukkan, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempunyai prasangka yang baik kepada Allah, berharap kepada Allah, mempunyai rojak, berharapan kepada Allah, harapan-harapan yang baik. Maka kita sebagai manusia itu tetap harus berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu demikian sayangnya kepada kita. Tetapi kita inilah yang mendolimi diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di kita inilah yang membuat sengsara diri kita sendiri. Allah itu demikian luas maha sayangnya, penyayangnya, ya, sifat Rahman Rahimnya ya. Tapi kita sendirilah yang menganiaya diri kita sendiri. Kembali bahwa maksiat yang ditimbulkan karena syahwat kita ya, karena kita nggak mampu membendung syahwat, itu bisa diampuni oleh Allah. Artinya bisa diharap bahwa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dosa perbuatan maksiat yang dilakukan karena kesombongan ya, maka inilah yang tidak diharapkan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna zalata Sayyidina Adam ya, contohnya Nabi Adam saja. Nabi Adam itu berbuat maksiat ya, dianggap kesalahan ya. Ada yang mengatakan nggak setuju kalau maksiat, membuat kesalahan sewaktu di surga dilarang memakan buah khuldi ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dia melakukan itu karena keinginan syahwatnya, karena keinginannya ya. Kana asluha minasyahwat, karena bisa babi istiaqihi ila dzuqi samrati syajaratil ya, syajarah, karena keinginannya untuk penasarannya ya, keinginannya untuk merasakan buah itu ya. Ini Nabi Adam yang akhirnya Nabi Adam ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan yang dilakukan itu karena keinginan syahwatnya,
keinginannya. Lain dengan iblis. Karena apa? Karena iblis ini melanggar perintah Allah, membangkang dari perintah Allah karena merasa dirinya lebih baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kepada iblis karena merasa lebih baik, yaitu karena dia melakukan kemaksiatan atau membangkang dari perintah Allah karena dia merasa lebih baik atau karena kesombongannya. Ini yang membedakan maksiat yang timbul dari keinginan syahwat seseorang dan maksiat yang timbul karena kesombongan. Jadi kalau orang bermaksiat tapi karena memang merasa lemah dirinya, itu insya Allah bisa, kalau bertaubat Allah akan mengampuninya. Tapi kalau karena sombong dirinya, saya itu mesti masuk surga, ya, tapi sombong, ya, sampai karena kesombongannya nggak penting sholat itu, ya, nggak penting puasa, ya nggak penting, ya, gitu. Dia merasa diri sombong, maka yang seperti ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang dikatakan Imam Malik, ya, bahwa kesombongan yang maksiat yang timbul atau dilakukan seseorang karena syahwatnya, maka dia ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kemaksiatan yang dilakukan, melanggar aturan Allah yang dilakukan karena kesombongan, maka ini tidak ada harapan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah itu luar biasa pengampunnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala demikian luar biasanya, maha Rahman Rahimnya, ya. Akan tetapi sungguh tidak akan mengampuni orang-orang yang sombong, ya, orang yang menyombongkan dirinya, karena kesombongan itu hanya yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, dan apapun yang dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa menjauhinya. Dan apabila ada kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan, mudah-mudahan karena nafsu, ya, yang tidak bisa menahan nafsu, dan akhirnya Allah mengampuni dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.